lewat madrasah. Katanya anaknya belum tahu juga. Ya pada akhirnya disuruh ikut berdoa, mungkin tasbih itu. Pada akhirnya setelah didoain sama Anjing Abdul ini ternyata datang lagi dalam mimpinya bahwa ibunya sudah ada dalam pemerintahan. Pada awalnya mimpi itu seperti itu. Itu mungkin riwayat itu merupakan salah satu bukti bahwa di zaman Syekh Bukhari juga seperti itu. Gitu. Sekarang diteruskan oleh Pak. Silakan baca di bawah lagunya lagi. Halamannya masih bawah, nggak begitu ya. Tapi relasinya lupa lagi. Ya. Itu dilengkapi dicek. Itu asbab urutnya dari Abawas langsung yang saya sampaikan. Itu dari Ikhwan Bengkulu. Ya. Dan ternyata ikhwan kita yang buat talqin badal kepada keluarganya banyak yang langsung mengucapkan terima kasih. Kenapa? Begitu ditalqin badal dia dipertemukan oleh orang tuanya atau kakeknya mengucapkan terima kasih. Saya dapat ampunan. Itu banyak yang langsung ngomong pada saya. Ya mungkin Pak Kiai juga. Kakek saya juga dipersis gimana itu? Sampai hari ya. Perlu saya dulu belum apa-apa hanya berkuat. Tapi ketika Abawas bin Masjid Raya menjelang akhir-akhir usia Jawa Barat, Abang mengatakan talqin badal yang saya menyanyi kami bapak sok talqin badal itu disabdakan di Jawa Barat. Karena saya yakin apa yang disampaikan oleh Abawas pasti semuanya adalah benar. Talqin badal lah saya pada itu. Kemudian saya pulang kampung bersyukur. Izin Allah memang dari antara keluarga itu yang memiliki hikmah bisa meneropong nyatanya. Dulu sebelum ayah saya menjadi badal, beliau suka melihat kondisinya kok begini. Kata orang itu saudara saya, bapaknya begini kondisinya. Tetapi ketika setelah dibadal, ketika ziarah bersama mengatakan kok enggak ada kemana ya? Saya punya keyakinan sabda apa? Talqin itu untuk agar orang tidak tinggal di barzakh, tidak tinggal di alam kubur. Artinya orang ahli hikmah itu hanya bisa mampu masuk ke situ. Tetapi kenapa tidak ada? Harus langsung pada Allah. Saya punya dalam batok. Langsung kalau Pak tidak ada di barzakh, saya senang boleh. Bukan dalam bakwa ini bukan. Sama Karawang. Saya kira-kira Mancung. Jadi betul talqin badal itu memindahkan orang dari barzakh ke hasil Allah. Dalam bakok. Kalau talqin badal untuk yang hidup bisa. Dia punya iman. Kalau nggak punya iman nggak mungkin bisa diselamatkan. Kalau talqin badal untuk yang masih hidup tapi orang itu bandal tidak mau talqin tidak enggak Kan yang mau belum. Jadi yang supaya nggak dorong itu. Bagus. Rangkaian harus punya. Jadi memang proses penyelamatannya memang itu sesirnya Syekh Mursyid. Tapi yang Abah sering sampaikan itu masalah itu ya, oke ya. Jadi badal itu kenapa dia mau jadi badalnya yang meninggal itu karena dia mau itu karena memang karena masalahnya. Ada hubungan. Iya. Karena apa ya? Bukan dia diselamatkan itu bukan karena dianya, tapi mendorong ini mau jadi badal talqin itu investasi terbesar dia gitu. Ya gitu ya. Memang dari awal juga sampai termasuk ini sebagai peradaban dunia. Jadi bukan dunia hayat tapi dunia mati juga. Dunia akhirat gitu ya. Peradaban dunia akhirat ya. Termasuk peradaban dunia. Sedikit menambahkan pengalaman ini. Waktu itu ada orang tanya ke Abah Aus, kebetulan saya di sampingnya. Abah, saya punya orang tua suruh talqin nggak mau. Kata Abah sudah masih ada. Saya badalkan apa ya
Jangan yang nggak mau mah. Masih ada. Pertanyaan kedua. Terus kalau bapak saya waktu diajak talqin nggak mau, terus meninggal dunia, boleh nggak dibadalkan? Kerhidup kemungkin kamu ngespain. Bapak itu menjawab seperti itu. Saya nggak ini gitu ya. Benar langsung. Maksudnya nakil gitu maksudnya. Jadi ada orang lapor ke abah. Jadi punya saudara atau orang tua lah, saya nggak jelas, pokoknya dia bilang ada orang suruh ditalqin tidak mau, ditalqin tidak mau. Tapi itu mungkin punya tanggung jawab moral, apa anaknya atau siapa nggak nyebutin namanya. Dia pengen saya badalkan aja abah, gitu, biar dia kena talqin. Kata apa ya tidak bisa orang yang tidak mau. Gitu. Nanti kalau dia sudah meninggal bagaimana abah? Gitu. Nanti bapaknya meninggal, gitu, terus saya badalkan. Kata bapak, terhirup dia tidak bagi hidup aja tidak mau, bapak sudah mati dia tidak bisa, katanya gitu. Tapi saya nggak tahu penjelasan abah berikutnya gitu. Jadi yang jelas yang waktu di dunia itu menolak dengan keras, itu biarpun anaknya membadalkan, itu sulit. Gitu. Waduh, berarti ini pendiri Perdes ini susah. Tapi nggak tahu jawaban apa selanjutnya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ada kejemahan ramahnya. Amin itu. Wah, ini pembantu khusus ini. Itu pengalaman langsung saya di samping abah waktu itu. Kan belum bisa lari, belum belajar lari, jadi bisa Dispensasi kan ini. Ya benar kan. Ya benar gitu. Oke maksudnya apa gitu mungkin gitu. Tapi saya nggak tahu selanjutnya ada keringanan kalau buat apa aja kan. Ya, oke. Sedikit menambahkan pengalaman juga. Jadi ketika ada seseorang yang lagi sakarat 7 hari 7 malam, ketika itu kebetulan nenek terus suruh saya datang, akhirnya saya temui, saya talqin. Sistem talqin ketika itu saya coba ketika zikir pokoknya diketuk gitu, diketuk ke pas bagian jantung itu ternyata pas jam 7 ditalqin setelah maghrib, jam 7 malam berikutnya berarti 24 jam pas itu mati beneran gitu. Jadi ya mudah-mudahan jadi mungkin yang kedua yang kaitannya dengan nalkin orang bisu ini terjadi pada Pangeran Bahaos Kamakola Haji Rosidi. Jadi ketika itu ada serombongan yang datang ke Bahaos minta ditalkin seseorang itu, sama Bahaos itu ditolak langsung. Jangan ditalkin, dia sudah suci. Ternyata setelah ditelusuri sama Haji Rosidi itu, ternyata orang itu bisu. Dan ketika dia cerita pas lagi mancing dia itu ketemu dengan sosok seseorang yang dia tunjukkan itu satu gambarnya Syabdul Qadir, yang satunya gambar apa sepuh. Nah, berarti mungkin itu mah ada kelebihan orang bisu itu tanpa ditalkin sama bos, katanya udah suci katanya. Ya kayak tadi pernah terjadi di Abah Awas ini Kamakola Haji Rosidi. Nanti lengkapnya bisa ditanya ke Haji Rosidi yang roh ini gitu. Gimana nggak suci nggak pernah ngomongin orang lain, Nggak pernah denger gibah. Bisa jadi ya. Ya benar juga sih sebetulnya, nggak salah juga, buat apa gitu. Iya. Ya ini. Ya dari topik istirahat. Tadi yang saya terima saja mudah-mudahan la ilaha illallah bicara, tapi kan cuma hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi tidak ada pertanyaan atau Lagi liur tadi dia. Lagi stres tadi dia. 2 menit. Oke, yang itu oke, mangga. 11 sabda mursyid yang itu mah anak-anak santri bikin yang penting-penting lah. Bagus sih. 11 sabda mursyid yang ditaruh di situ. Mangga silakan aja disosialisasikan. Iya. Terus selanjutnya Pak Imam dari Palembang itu bagaimana solusi untuk yang permintaan kudu Jumat yang sangat Banyak. itu.
Ya dicetak. Nanti dikirim. Tak yang banyak. Dicetak. Memang harus. Setelah Mungkin yang yang paling pokok itu yang harian aja dulu, jadi nggak full yang Muluk-muluk. ada. Ini kan ada yang tebel-tebel itu ya. Mungkin nanti kita stak yang ringan amali harian aja dulu. Menurut saya sedikit menambahkan pedoman yang ada terbitannya tipis dengan yang tebal itu di khataman itu ada perbedaan. Kalau yang tipis itu tidak ada tawasulnya dengan apa? Hanya aba gaus saja, nggak ada aba sepuh dan aba anomnya. Dan kalau yang tebal itu Iya, dia masih lama ya, masih lama. Makanya, Yang itu. benar abang saja. Yang tipis. Langsung ke abang. Yang tipis. Yang ya, tipis. maka yang mana mau dipakai itu. Yang abawas itu. Yang Yang tipis ya. Langsung abawas. Ya, teman Kalau yang ada tebal yang punyanya Ya, jalan. ya udah lama soalnya itu kan masih Trisula waktu itu. Saya baru dikirim kemarin gitu. Dia baru dikirim tapi nyetaknya udah lama. Harusnya kirim. Kayak dulu saya masang foto itu kan tiga lah ya. Ya sekarang 1 lah. Terus ya nanti yang mesti nyetak yang murah kecil ya. Versi saku ya. Versi saku ya kayaknya. Kalau ada tamannya dia Bisa tak? susah. Bisa. Iya. Kalau dapat yang harian terus. Iya. Karena yang kemarin takutnya buang juga gitu ya. Kalau yang sementara itu enggak, kayaknya enggak. Keamanannya. Keamanannya enggak. Iya. Ini bikin versi. Selanjutnya dari Pak Kirana dari Cikalong. Apakah murid yang sudah ditalkin pada masa Abah Anom harus ditalkin kembali atau tidak? Tidak. Iya, Pak. Ini ada pengalaman dari Iwan lama, Iwan Abanom. Tanya kepada Abanom, Abah Awas, "Bah, saya harus takin lagi atau tidak?" Abah diem aja. Tapi begitu dia nanya sama saya, "Oke, bagaimana saya bagus takin lagi atau tidak?" Saya bilang, "Bagus takin lagi." Ya. Kenapa kok Abah nggak jawab? Kalau Abah jawab, Abah ngaku mursyid. Jadi akhirnya dia ikut talqin. Ternyata begitu dia ikut talqin, apa yang dia alami waktu dia talqin dulu semangatnya sama dengan talqin yang sekarang. Jadi punya semangat baru. Nah, itu pengalaman dan dia sendiri lapor kepada saya setelah ditalqin zikir oleh Abah Aus melalui lisan saya. Itu jadi apalagi yang sekarang wakil talqin yang Abah Nom, Abah nyebutnya mantan wakil talqin, jadi memang bukan apa lagi ya, harus benar gitu. Karena seperti itu, Abah nyebutnya mantan wakil talqin. Jadi harus dia ditalqin. Ini tambah, ini saya pribadi ya sekitar 3 bulan yang lalu saya belum pernah selama ini ketemu dengan Abah Gaus. Ya. Saya udah talqin zamannya Abah Nom, ya. Ketemu dengan Abah Gaus, saya silaturahmi ketemu, udah ngobrol-ngobrol, terus saya tanya, "Abah, apakah saya ini perlu ditalqin lagi?" Nggak usah. Nah, jawab dia begitu waktu itu sama saya. Bahasa ini dulu sudah talqin zamannya Abah Nom dulu dengan apa yang Siregar itu. Bukan Siregar. Ya dulu. Sekarang saya talqin lagi Bang dengan Abah, kata Abah langsung. Ya Abah begitu dulu waktu itu dengan saya. Cara seperti itu. Itu memang Abah juga pernah dulu bilang begitu, ya. Artinya Abah Ikhwan yang lama begitu sama Abah tidak usah ditalqin. Tapi pengalaman Ikhwan yang kemarin, karena dia kan galau. Setelah Abah Abah meninggal dunia, maka kegalauannya itu untuk menghilangkannya bagaimana? Maka dia nanya sama Abah nggak jawab. Mungkin tentatif. Iya. Kondisional. Abah tidak jawab. Maka Satu kali pengalaman lagi. Iya. Ada seorang yang ada seperti itu. Kalau saya jawab, adanya 38 itu setelah ada 37. Dan ada 38 itu 37 itu. Ada 38 itu setelah ada 37. Yang penting mengakui 38 itu. Yang penting mengakui adanya 38 itu setelah adanya 37. Nah itu asbabun nuzulnya seperti itu. Ada yang nanya mau yakin lagi atau tidak.
Yang penting kata Abah pengakuannya aja. Oh Jadi, iya. ya ketuk jawaban begitu berarti seseorang cukup mengakui ketika berdalaman itu tidak usah dikaitkan lagi kalau pemahaman saya gitu seperti Pak Jailan begitu tadi. Iya. Jadi makanya kalau istilah ini istilah lebih baik dua-duanya juga bisa sah. Iya. Rahmatun atau salah? Iya. Tapi Abah pernah menggariskan kalau yang setelah Abah Anom meninggal, Abah Anom wafat, jadi dia ditakin oleh wakil takin Abah Anom, itu seperti dulu bukan wakil takin menakil di zaman Abah Anom. Iya. Artinya apa? Gitu ya. Setelah Abah Anom ditakin oleh wakil takin Abah Anom, kalau menyebutnya mantan wakil takin, itu jadi harus Iya, kalau gitu ya harus. ditegaskan oleh Abah seperti itu. Tetap ya, itu ya. Jadi bagi Iwan yang sudah ditalkin oleh mantan wakil talkin, anomnya sudah Meninggal, istri harus wajib. Tapi kalau dulu Tak usah. lebih baik atau oke lanjut. Kalau mau lagi juga nggak apa-apa. Artinya apa? Ketika Abah masih hidup, Iya. ketika sudah meninggal, Kan wakil takin masih nakin sekarang mantan itu harus Masih. iya. Ini mau juga. Kalau pengalaman saya Pak ya ini mungkin berbagi juga kan. Saya pernah berapa sebelum dia wakil takin, saya kan paling dekat dengan apa kan ricunya di Palembang gara-gara saya. Begitu saya kepengen sekali lagi galau, bingung saya. Ketua bidang dakwah bingung apakah apakah ini, tapi terus dapat telepon dari Cicere, Pak Imam, gini, saya lagi galau Pak, makan ini. Akhirnya berangkat saya ke sana. Jam 1 malam saya dipanggil oleh ajudan untuk apa? Cecep namanya, Cecep. Pak Kiai saya dipanggil apa? Saya turun. Imam sama siapa? Orang sekian Pak Kiai. Keperluan apa? Saya mau berguru Kiai. Apa guru Pak? Berguru dengan Bapak. Imam kan berguru sama Pak. Masa berguru dengan saya? Jeruk makan jeruk katanya. Nah, saya diam lagi. Mungkin saya butuh takdir Pak Kiai. Karena saya pinjam peribahasa penasihat. Mungkin saya perlu dicas. Dicas juga kalau tidak nyambung, tak bakal itu. Ini udah nyambung ya. Tanpa ditakdir udah nyambung. Maksudnya diperjelas lagi. Saya nanya, nyambung di mana? Rabito. Sudah mengaku tim kebelapan, sudah nyambung saya nyampai ke Abah. Yang harus ditakdir, yang ditakdir oleh wakil takdir yang hari ini. Kalau sudah dia kenapa buat apa ditakdir sama dulu dengan saya. Kalau pemahaman saya itu Pak, benar saja. sama dengan saya juga gitu, saya ada pengalaman. Saya waktu masuk ke Abah minta apa itu amalan yang sholat ibadah itu kan sudah dari Abah Adam dulu. Iya sudah saya Ya, baik. Ya, sudah catat semua. Berikutnya Pak Ahmad dari Pemalang. Tadi berbagi cerita bahwa di daerahnya itu masih ada yang belum mengakui kemungkinan Abah Aos dan bersatu dengan orang-orang yang bukan ikhwan melakukan teror. Lebihnya seperti itu. Lalu bertanya jika di masjid sholat kita melakukan sebelum melakukan zikir TKM melakukan wirid umum dulu atau didahului dengan drama baru zikir. Itu seperti apa? Ya, dibahas. Hampir lama sampai. Nah, tadi kalau pakai Dipin hanya berbagi cerita saja. Orang yang pertama kali memanggil beliau Kiai itu Aos. Sebenarnya Pak Kiai Yusuf dari Lampung Utara mempunyai permasalahan yang sama seperti di Palembang. Terus mohon dorong doanya sedang mengelola lahan kurang lebih 3,5 hektar. Amin. Oke, Ismail. Ada masalahnya. Itu dari Nasik tadi. Terus pakai Iro menjawab pertanyaan pakai Ismail sudah.
Terus terakhir tadi dari Abdarawat tentang teknik penulisan buku yang perlu dilakukan revisi, ada beberapa yang sudah ada. Terus pakai masuk pertanyaan jawab Irfan. Terus pakai dari pasukan. Apa buku? Nomor wah yang doa-doanya yang tawasul nih, yang masalah tawasul minta diseragamkan apakah yang menambahkan di rahmatika ya Allah atau apakah menambah-nambah amalan yang sudah ada dari apakah itu termasuk menambahkan amaliyah, sedangkan yang disebut haqiqatul mutaba'ah kuliatul masuk fi syai'. Jangan sampai menambah apalagi mengurangi apa yang sudah ditetapkan. Sedangkan ketika yang terjadi di lapangan masih banyak ketika setelah membaca sholawat nariyah itu kalau di ujung surah Al-Fatihah ini ditambahkan dengan kalimat rahmatika ya arhamar rahimin bi barakati umman al-Fatihah, itu sudah berupa 10 kalimat utuh. Apakah itu termasuk menambah? Nambah. Iya, kalau di bagaimana? Siapa lagi ya? Ya lah. Makanya saya termasuk orang yang rewel atau masuk sedikit-sedikit, dulu sedikit-sedikit. Saya begitu ada cap begitu. Tukang memeres ya saya. Menurut ijma wakil talqin. Jadi kalau sudah seperti ini kan saya punya kekuatan, berarti kan punya kekuatan berdasarkan kesepakatan, gitu kan. Nanti ini diketik, nanti mau disosialisasikan ya, nanti dibaca. Sedikit Ustaz. Di Kalimantan itu seperti yang Pak Kiai Soleh saksikan waktu di sana. Orang zikir karena yang ikut tarekat kan paling-paling tidak sampai 10%. Jadi jamaah itu ya zikirnya zikir asli dulu, baru nanti setelah itu zikir tarekat gitu. Sebab memang bukan masjidnya tarekat, masjidnya umum. Sehingga terpaksa di situ ya zikir seperti yang umum itu dulu. Baru nanti zikir tarekat. Jadi kasusnya beda. Lain kalau kita di Suralaya tuh zikir biasa atau di Jinarasa ya, itu baru zikir. Itu masalahnya gitu. Jadi tambahan tapi tadi termasuk tambahan walaupun sedikit. Ini tambahan banyak, tapi memang keadaannya seperti itu. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah keseragaman. Jadi bukan masalah ditambah atau dikurangi. Karena di Lampung Utara itu yang sudah dibina oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Soleh, itu di satu tempat ada tawasul yang pada akhirnya di sholawatnya itu dilakukan. Tapi selama dibina oleh Pak Yai Soleh, itu beliau tidak melarang, diam saja begitu. Jadi dilakukan misalnya Allahumma sholli sholatan dan seterusnya. Pak Yai Soleh diam kan ya. Jadi saya melihat barangkali yang prinsip saja yang tidak perlu di otak-atik, yaitu yang zahar dan yang sirnya itu. Barangkali saya hanya seperti itu. Karena yang seperti itu didiamkan oleh Bapak Yai Soleh. Jadi saya mohon penjelasan apa itu memang sampai sekarang masih seperti itu. Sampai sekarang. Karena beliau diam, saya juga diam juga. Saya tambahkan. Itu pernah saya sampaikan lagunya seperti Suralaya. Tapi karena dia sudah biasa nyanyi sulis, lagu sulis ini susah balik lagi. Iya. Ciri khasnya ini saya sudah sampaikan. Ini hasil saya seperti ini. Tapi dia memang udah lagunya lagu sulis awalnya. Ya udah biar. Sampai sekarang. Kan lagu sulis ini. Sampai lama bener nunggu selesai nunggu nyanyi. Saya tuh kapok berimprovisasi soal nada. Yang terakhir saya improvisasi itu nyuruh yang ahli qori di sini ganti soal Bani Hasyim.
menurut saya ini lebih enak dari yang sekarang gitu ya. Nah, terus mau nakiban kapan itu nadanya itu coba. Itu mah apa langsung dengar. Saya tuh bener-bener malunya. Itu yang benar. Iya, malu, kapok dah. Nggak boleh nih. Kata Abah langsung jangan menghilangkan dari Abah lagu dari Abah. Akhirnya yang kalau yang Abah tahqiq tetapkan ya itu kita itu. Kalau Kita ngarepnya sih ditetapkan ternyata. kalau Robi Yasir Lana doa Robi Yasir Lana itu yang lama dengan yang baru kan sekarang kan model bulan bintang ya. Iya. Nah, kalau yang asli itu dari Abah Sepuh apa di zaman Abah Ano? Itu dari Abah Ano menurut saya. Tapi yang merubah ini jadi seperti bulan bintang itu Abah dari Abah Awas. Makanya Abah begitu ya kita ikut. Ya. Tapi yang dari Paridan, Banten itu memang lagunya sudah begitu. Sama dari kayak Ismail juga lagunya memang sudah begitu sebelum Abah. Ya, Israel di kampungnya beliau malah kini memang begitu lah kan. Jadi ada dua daerah yang saya bilang udah akur dari Abah. Jadi bahasa Jermannya mah adat kakurungku kawas. Adat kakurungku Itu dari apa? Sudah berubah seperti itu. Jadi semangat baru. Kalau untuk lagu Robi Yasir Lana yang baru itu memang tahu ya Pak Awas yang ini ya. Malah kita waktu itu sambil berdiri ya. Saya bilang Robi Yasir Lana Waratu Yasir Lana. Allahnya jangan dihilangin, Pak. Saya kan gitu. Pak Haji Budi. Tapi dilangsungkan aja. Saya oke. Dua-duanya saya. Terus bacanya itu tadi yang masalah Robi Yasir Lana, kenapa tidak Robana Yasir Lana? Ya, tadi. Itu yang tadi yang dari Malaysia ya. Tinggal ganti domirnya. Ya, secara enggak kalau ini apa pendapat saya. Itu istilahnya ada iltifat kan ya. Iltifat. Jadi dari Robi ke Lana, dari mutakalim wahdah ke malhoer. Jadi seperti alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa tidak iya hurak buntu tapi iyaka? Dan itu kan karena iltifat dari ghaib ke hadir gitu. Dan saya gitu barangkali ini bisa diterima oleh orang-orang Malaysia. Ya, gimana? Kira-kira lisannya itu sebenarnya gimana? kalau secara lurus ya memang Robana lebih bagus. Tapi kalau dibilang iltifat secara ilmu ada juga. Ada juga ilmu Iltifat itu kan bisa digoni. Iltifat ya. Yang Robi Yasir Lana. Iltifat. Tapi kalau nanti pemerintah Malaysia malah menutup pesantren di Robana. Robana Yasir Lana. Saya menambah lagi Al-Quran itu ya mayyahdillahu fawwal muhtad wa mayyudlil kok enggak falan faliyajida wa falan tajida dari ghaib ke mukhatab itu iltifat. Barangkali bisa dimaklumi. Iltifat. Itu langsung ke Nabi. Walan tajida itu tajida antara Nabi. Iya. Itu Nabi. Kamu saja tidak bisa jadi wali mursyid sama dia. Apalagi yang berikutnya. Itu langsung ke Nabi. Apa itu Malik? Domir anta tajida bukan Allah. Anta. Ya karena dari bahasa iltifat. Sudah habis. Ya. Jadi yang itunya yang Robi ya. Jadi Ya Robi Yasir Lana. Biasa. kecuali Malaysia lah karena diskon. Ini ada suara ikhwan di tempat mana ke Bandung. Bisa nggak katanya kalau di Sirna Rasa, hanya di Sirna Rasa untuk lebih mengenang masa-masa lalu, tanbih itu yang dibacanya adalah bahasa Sunda aslinya. Meskipun belum tentu yang datang itu sendiri ngerti tentang itu. Bukan begitu. Masalahnya kalau bahasa Indonesia tuh di tempat yang masing-masing juga sudah. Ini hanya usulan untuk mengenang dari zaman